Coba bayangkan. Kamis pagi, 13 Agustus 2026. Ratusan anak sekolah di Brastagi, Sumatera Utara, tiba-tiba lemas, muntah, sampai sesak napas. Semuanya setelah menyantap menu makan bergizi gratis. 255 pelajar dari 5 sekolah harus dilarikan ke fasilitas kesehatan. Dan ini bukan kejadian pertama. Program andalan pemerintah yang katanya mau mencerdaskan anak bangsa, malah bikin anak-anak sakit. Pertanyaannya, kenapa terus berulang? Dan yang lebih penting, apa solusinya? Makan bergizi gratis, atau MBG, adalah program unggulan Presiden Prabowo. Anggarannya besar, 71 triliun rupiah. Tujuannya mulia, setiap anak sekolah dapat 1 porsi makan bergizi setiap hari. Tapi di balik itu, ada angka yang bikin geleng-geleng kepala. Anggaran per porsi cuma Rp10.000. Rp10.000. Untuk 1 porsi makan yang harus bergizi, aman, dan layak. Dengan dana segitu, penyedia makanan terpaksa menekan biaya. Bahan baku murah. Proses masak dikebut. Dan hasilnya? Kasus keracunan yang terus bermunculan dari Sabang sampai Merauke. Ini bukan kasus terisolasi. Sejak program bergulir, laporan siswa keracunan terus berdatangan. Gejalanya nyari sama, mual, muntah, pusing, diare. Bahkan pada Oktober 2025, Badan Gizi Nasional sendiri mengakui ada 4.711 porsi MBG yang bikin anak-anak sakit. 56 dapur atau SPPG sempat dinonaktifkan. Tapi masalahnya, ini seperti menambal genting bocor. 1 dapur ditutup, kasus baru muncul di tempat lain. Kenapa? Karena akar masalahnya belum disentuh. Nah, di tengah maraknya kasus ini, muncul suara dari parlemen. Anggota DPD RI, Abdul Holik, senator asal Jawa Tengah, mengusulkan anggaran MBG dinaikkan. Dari Rp10.000 jadi Rp20.000 per porsi. Naik 100%. Alasannya masuk akal, dengan dana segitu, penyedia bisa beli bahan baku berkualitas, perbaiki standar pengolahan, dan pastikan menu benar-benar bergizi. Tapi pertanyaannya, apakah cuma soal uang? Holik sendiri sadar, ini bukan cuma soal nominal. Dia menyoroti 5 titik rawan. Pertama, kualitas bahan baku. Kedua, higienitas dapur. Ketiga, rantai distribusi dari dapur ke sekolah. Keempat, pengawasan lapangan yang belum optimal. Dan kelima, kecukupan anggaran. Artinya, naikkan dana saja tidak cukup kalau pengawasannya masih longgar. Bayangkan, dapur yang tidak higienis, bahan baku murah, distribusi yang lama, uang Rp20.000 pun bisa sia-sia kalau sistemnya tidak dibenahi. Ini bukan cuma soal politik atau anggaran. Ini soal anak-anak kita. Setiap hari, jutaan siswa Indonesia makan dari program ini. Mereka percaya makanan itu aman. Orang tua percaya anaknya terlindungi. Tapi ketika anak-anak malah masuk rumah sakit karena makanan yang katanya bergizi, kepercayaan itu goyah. Yang kita butuh bukan cuma angka yang lebih besar, tapi tata kelola yang lebih baik. Pengawasan yang ketat. Dan komitmen bahwa keselamatan anak tidak bisa ditawar. Jadi, apakah menaikkan dana MBG 100% cukup? Jawabannya, perlu, tapi tidak cukup. Uang lebih banyak itu penting. Tapi tanpa pengawasan yang ketat dan tata kelola yang bersih, kasus keracunan akan terus berulang. Kalau kamu peduli dengan masa depan anak-anak Indonesia, bagikan video ini. Biar suara kita didengar. Dan tinggalkan komentar. Menurutmu, apa yang lebih penting, anggaran yang besar, atau pengawasan yang ketat? Sampai jumpa di video berikutnya.